Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulandari, nomor pokok mahasiswa 201301101442, kelas reguler 1, klaster 1, 3A. Di sini saya ingin memenuhi tugas praktek teknologi perlindungan tanaman yang diampu oleh Ibu Triyaninta Ginting yang berjudul mengenali hama invertebrata dan gejala serangan pada tanaman. Di sini praktikum kedua yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober di rumah saya sendiri. Di sini hewan yang digunakan atau hama yang digunakan ada bekicot, keong sawah, dan siput. Yang pertama itu ada siput sumpil atau Subulina octona. Ini dia siputnya. Untuk hama ini merupakan siput darat yang termasuk ke dalam suku Subulinidae. Untuk klasifikasi dari siput sumpil ini, familinya itu Subulinidae, untuk jenisnya itu Subulina, untuk spesies dari siput sumpil ini Subulina octona. Untuk morfologi dari siput sumpil atau Subulina octona ini, dia memiliki cangkang berukuran kecil. Nih, cangkangnya berukuran kecil. Panjang Subulina octona ini dengan tinggi cangkangnya itu 12 sampai 20 mm, garis tengahnya itu 3 sampai 5 mm. Untuk cangkangnya ini mengkilap dan transparan. Tepi mulut dari cangkang Subulina octona ini tidak tajam, berwarna kekuningan. Untuk siklus hidup dari Subulina octona ini, hama ini aktif di malam hari dengan mencari makan di malam hari. Di siang hari itu dia bersembunyi di tempat-tempat teduh seperti batuan, lumut, dan lain-lain. Untuk dampak dari hama ini, dia tidak begitu merugikan, namun tetap menyusahkan. Siput ini juga tercatat merusak daun-daun dan batang tanaman seperti tanaman tembakau, lada, dan tanaman hias lainnya. Untuk cara mengatasi hama atau menangani hama Subulina octona ini, kita bisa meracunnya dengan racun siput. Yang kedua itu kita bisa menyingkirkan batu-batu di sekitar tanaman, karena batu merupakan tempat bernaungnya siput Subulina octona ini. Yang kedua itu ada keong mas atau Pamacea canalicula L. Ini dia keong mas. Untuk klasifikasi dari keong mas ini, familinya itu dari Ampullaridae, untuk genusnya itu Pamaceae, untuk spesiesnya itu Pamaceae canalicula L. Untuk morfologi dari si keong mas ini, pertama dia biasa disebut gondang. Dia memiliki daging berwarna krim keputihan atau sampai kemerahan. Biasanya ini dia berukuran 5 sampai 10 cm. Diameter cangkangnya itu 4 sampai 5 cm. Bertelurnya itu di tempat kering, jauh dari permukaan air. Untuk siklus hidup dari keong mas ini, dia biasanya ditemukan di rawa, sawah, saluran air, dan kedua itu dia mampu menghasilkan telur sebanyak 15 sampai 20 kelompok. Yang ketiga, keong mas ini siap kawin pada umur 2 bulan setelah pertumbuhan. Untuk dampak dari hama keong mas ini, yang pertama itu batang, tangkai, helai daun akan rusak akibat gigitan keong mas ini. Untuk kedua itu pembentukan rumpun itu terhambat. Yang ketiga adanya lubang pada daun tanaman. Cara mengatasi hama keong mas ini, kita cukup dengan pemungutan luar keong ini. Yang kedua, kita bisa pengendaliannya dengan secara kimia atau kita racun. Untuk ketiga itu menghaluskan kapur. Yang keempat itu kita bisa pengendapan atau pengadaan air atau menghilangkan area-area yang lembab. Yang ketiga ada bekicot atau Achatina fulica. Ini dia.
Hama ini merupakan hewan moluska atau juga siput darat. Klasifikasi dari Achatina fulica ini familinya itu Achatinidae, untuk jenisnya itu Achatina, untuk spesiesnya itu Achatina fulica. Morfologi dari Achatina fulica ini tubuhnya itu sangat lunak serta tidak memiliki tulang belakang. Tubuhnya itu yang kedua itu dilindungi oleh cangkang yang cukup keras. Yang ketiga memiliki alat indera berjumlah 4, yaitu ada mata, tentakel, osparadu, dan statocit. Untuk siklus hidup dari bekicot atau Achatina fulica ini, pertama itu bekicot itu bertelur, masa inkubasinya itu 2-14 hari. Yang ketiga itu bekicot ini memiliki tubuh dewasa itu 15-25 hari. Untuk dampak dari bekicot ini atau Achatina fulica ini, bekicot ini memakan tanaman yang meninggalkan lubang yang tidak teratur. Kedua itu bekicot ini memakan batang, bunga, bonggol, dan umbi-umbi tanaman sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Untuk cara mengatasi hama bekicot ini atau Achatina fulica ini, pertama itu kita dapat menyiram air garam. Yang kedua itu kita bisa menggunakan bawang putih. Yang ketiga itu kita bisa menggunakan predator alami.